Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru madrasah, pada ulasan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengelola raport yang dilakukan oleh guru yang mendapat tugas sebagai wali kelas. Langsung saja kita jalankan browser yang ada pada komputer kita untuk membuka aplikasi RDM madrasah kita. Nah, berikut adalah link dari madrasah yang kami gunakan. Kemudian kita masukkan username dan password yang diberikan oleh operator RDM kepada kita Bapak Ibu guru di madrasah. Setelah kita memasukkan username dan password, selanjutnya kita pilih tahun pelajaran yang akan diakses, yakni tahun pelajaran 2003-2024 dan semesternya semester ganjil. Selanjutnya kita klik tombol login. Nah, selanjutnya setelah kita login pada akun kita sebagai guru, di sini nanti akan tampil mata pelajaran yang kita asuh sebagai guru dan tugas tambahan kita sebagai wali kelas. Nah, karena kita ingin membahas mengenai tugas sebagai wali kelas, kita coba membuka menu wali kelas. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang bisa diakses sebagai tugas dari wali kelas. Di antaranya yang pertama adalah data siswa. Nah, data siswa ini kita sebagai wali kelas harus mengecek kebenaran data tersebut. Nah, misalnya di antaranya data NISN, kemudian jenis kelamin dan namanya sesuaikah dengan dokumen kependudukannya atau ijazah dari sekolah sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat juga tempat tanggal lahirnya apakah sudah benar dan sesuai dengan ijazah sebelumnya. Nah, kalau terjadi kesalahan, kita bisa melakukan perbaikan dengan cara mengklik menu edit. Nah, di sini bisa kita lakukan perbaikan, di antaranya adalah nama dan seterusnya, ya seperti yang tertera di sini. Nah, untuk NIS dan NISN ini sebagai wali kelas kita tidak bisa mengubah. Ini dilakukan oleh operator RDM. Nah, setelah kita memperbaiki seluruh data yang tampil di sini, selanjutnya kita klik tombol Save Change untuk menyimpan hasil dari perbaikan tadi. Selanjutnya yang berikutnya adalah tugas wali kelas menginput absen siswa. Nah, absen siswa ini adalah absen yang dimiliki oleh anak tersebut selama 1 semester. Kita bisa menginput datanya, diantaranya data sakit, izin, dan alpah dari anak tersebut. Nah, seperti ini sudah direkap oleh wali kelas data absen dari anak tersebut dalam 1 semester. Nah, setelah kita mengisi data ini hingga akhir, kita klik tombol simpan untuk menyimpan hasil dari pengisian data kehadiran anak tadi. Kemudian sebagai wali kelas, kita bisa memberikan catatan kepada anak didik di kelasnya dengan cara mengklik menu catatan wali kelas. Nah, catatan wali kelas ini boleh diberikan jika memang perlu dan boleh juga tidak diberikan. Nah, alangkah bagusnya sebagai seorang wali kelas itu harus memberikan catatan kepada anak agar menjadi motivasi bagi anak atau juga bisa jadi perbaikan bagi anak tersebut. Nah, contohnya catatannya seperti ini: tingkatkan prestasimu, kurangi malasnya, atau tingkatkan lagi prestasimu, dan lain-lainnya. Setelah kita memberikan catatan pada anak-anak pada kelas tersebut, pada kelas kita klik tombol simpan di atas ataupun simpan yang ada di bawah. Selanjutnya, sebagai wali kelas, kita juga harus menginput sikap sosial dari anak tersebut. Nah, sikap sosial ini harus diinput, nanti akan tampil pada raport anak tersebut. Nah, di antara sikap sosial ini bisa kita upload secara manual dengan cara klik tambah atau menggunakan template Excel ya, atau template yang sudah disediakan untuk menginput nilai dengan cara menggunakan menu upload seperti ini. Kita download dulu format Excel-nya. Setelah kita isi datanya, kemudian kita upload di sini, di menu di kotak drop file here ini. Kemudian setelah itu nanti tampil seperti ini nilai sikap dari anak yang ingin kita input tadi. Selanjutnya sikap spiritual.
Selain dari sikap sosial, kita sebagai wali kelas harus juga menginput sikap spiritual. Dan penilaian ini juga nanti akan tampil di raport masing-masing anak. Nah, cara menambahkan nilainya bisa menggunakan menu tambah seperti ini dan memilih kategorinya di sini, atau dengan menggunakan upload. Ya, mendownload terlebih dahulu template Excelnya. Setelah diisi nilainya, kita klik bagian berikut ini, drop file ini, kemudian tunggu proses uploadnya. Nah, ini contoh nilai yang sudah diberikan. Selanjutnya, sebagai wali kelas, kita bisa menambahkan catatan prestasi dari anak yang ada di kelas. Di antaranya bisa seperti ini, peringkat kelas, atau misalnya mengikuti lomba-lomba di madrasah, di luar madrasah, misalnya lomba di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan mendapatkan juara. Ini bisa kita input di sini. Kita bisa memilih inputnya di sini. Kita klik menu tambah. Nah, kita pilih nama anak, misalnya anak ini mendapat prestasi, misalnya juara turnamen poli tingkat SLTA. Keterangannya misalnya juara 1. Nah, setelah kita mengetik prestasi ini, kita klik tombol Save Change untuk menyimpan data prestasi dari anak tersebut. Nah, kemudian setelah mengisi prestasi anak, kita bisa lanjutkan di menu berikutnya adalah status nilai. Nah, di menu status nilai ini, sebagai seorang wali kelas bisa memonitor guru-guru mata pelajaran yang telah atau belum menginput nilai pada aplikasi RDM. Nah, jika sudah hijau semua seperti ini, artinya seluruh guru mapel di kelas tersebut atau di kelas yang kita asuh itu telah menginputkan semua nilainya dan mengirimkan nilainya. Nah, selanjutnya sebagai seorang wali kelas, tugasnya adalah memberikan kunci atau mengkunci nilai dengan cara klik kunci nilai agar nanti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan nilai yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, setelah kita mengklik kunci nilai, selanjutnya kita akan melakukan pencetakan raport siswa. Kita klik menu raport siswa. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk mencetak raport siswa. Yang pertama ini adalah pilihan semua raport. Artinya kita akan mencetak raport seluruh anak yang ada di kelas kita. Misalnya ini ada 32, maka sekaligus nilai tersebut akan tercetak sebanyak 32 siswa. Nah, kemudian semua nilai. Nah, semua nilai ini rekap nilai dari anak dengan nomor urut 1 sampai 32 itu akan langsung semuanya tercetak. Kemudian sampul ini adalah sampul bagian depan raport yang jika kita klik menu ini maka akan mencetak semua sampul raport dari seluruh anak yang ada di kelas kita. Kemudian identitas. Nah, identitas ini adalah lembar kedua dari halaman raport, yakni berupa data peserta didik atau data anak-anak atau data siswa di kelas kita. Jika kita mengklik menu ini, maka seluruh data identitas anak tersebut dari kelas di kelas ini dari nomor 1 sampai nomor 32 akan tercetak semua. Kemudian legger. Nah, legger ini digunakan untuk mencetak daftar nilai dari keseluruhan yang ada di kelas kita. Nah, kemudian jika kita ingin mencetak hanya anak-anak tertentu saja, kita bisa menggunakan menu aksi yang ada di sini. Yang pertama, tombol nilai. Ini adalah untuk mencetak nilai dari anak pada nomor yang kita inginkan. Misalnya nomor 1, maka kita klik nilai pada kolom pada baris 1 ini, maka akan tercetaklah nilai dari anak pada barisan nomor 1 yang kita pilih ini. Begitu juga raport. Raport ini adalah data nilai anak yang ingin kita download atau kita cetak hanya anak
yang tertentu saja, pada baris tertentu saja yang kita pilih. Kemudian rekap ini adalah isi dari keseluruhan nilai anak dari kelas 10, 11, dan 12 dijadikan satu lembar. Itu disebut dengan rekap. Nah, ketika kita mengklik menu rekap, maka seluruh nilai anak yang kita pilih ini akan tampil semua dari kelas 10, 11, dan 12 atau semester berjalan. Nah, selanjutnya di bagian berikutnya adalah ada menu tambahan. Pertama sampul, yang kedua identitas dan lampiran. Nah, untuk keterangan-keterangan ini Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya. Sampul itu adalah bagian depan dari rapot, dan identitas adalah lembar kedua setelah sampul, berisi data anak-anak yang ada di kelas kita atau anak tertentu yang ingin kita cetak data identitasnya. Kemudian lampiran ini berisi beberapa hal lampiran, misalnya lampiran data anak tersebut jika ingin melakukan mutasi, maka kita bisa gunakan menu lampiran ini. Nah, demikianlah hal-hal yang dilakukan oleh guru sebagai wali kelas pada aplikasi RDM. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada tutorial ini atau pada video ini memberikan pencerahan kepada para guru madrasah terkait tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan guru sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.